kerja 1 hari menjadi sales, mendapatkan banyak penolakan dan kapok. Oke teman-teman semuanya, teman-teman, apakah kalian seorang sales dan apakah kalian itu pernah melihat atau mungkin kalian sendiri yang mengalaminya? Jadi teman-teman itu menjadi seorang sales itu cuma 1 hari, habis itu menyerah ya. Nah, saya akan membahas teman-teman ya, karena ini adalah request terbanyak ya yang masuk di DM Instagram saya mengenai bagaimana sih sikap seorang sales yang benar ya teman-teman saat kita mendapatkan penolakan secara bertubi-tubi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke teman-teman semuanya, jadi saya pernah ya waktu bekerja di distributor, itu saya mempunyai teman-teman tentunya, dan ada yang 1 hari 1 minggu tiba-tiba resign. Alasan ditanya karena apa? Karena susah, karena sulit ya, sulit, nyales itu sulit teman-teman. Nah, ada juga saya pernah juga ya teman-teman merekrut teman-teman sales juga ya yang saya kelola. Ada beberapa yang resign juga dalam waktu 1-2 hari itu, ada teman-teman, ada beberapa lah. Nah, tapi sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana sih sikap kita kalau kita itu mendapatkan penolakan dari toko secara bertubi-tubi? Ingat, secara bertubi-tubi. Oke, kita akan membahas dari dasarnya teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kalau kita menawarkan sebuah produk ke toko, itu akan ada 3 respon. Pertama dibeli, kedua ditawar, ketiga ditolak. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya, pasti kalian udah paham ya. Jadi entah itu dibeli atau ditolak, kita harus tetap ucapkan terima kasih, kita harus tetap senang, jangan kita sedih ya. Nah, tapi permasalahannya yang ingin saya bahas di video ini adalah penolakan yang bertubi-tubi. Jadi masuk ke toko, belum dulu mas, masuk ke toko masih ada mas, masuk ke toko, wah saya pernah nyoba tapi kurang laku mas, dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Nah, intinya teman-teman itu pernah nggak ngalamin masuk ke 10 toko pertama dan itu menolak semua? Mereka bilang no no no, boten belum dulu. Nah, tentunya ya teman-teman, ini untuk seorang sales yang sudah lama pun itu akan ada rasa jengkel ya. Saya sendiri pun seperti itu ya, saya sendiri pun juga masih terkadang jengkel kalau misalnya kok 10 toko pertama itu zong itu saya jengkel teman-teman. Tapi ya mungkin karena memang sudah terbiasa, jadi ya saya ya biasa aja ya. Oh ya udah, nanti mungkin di kunjungan ke-11 ke-12 nanti pasti ada yang beli juga ya. Nah, tapi permasalahannya adalah apabila ada teman-teman yang baru pertama menjadi sales ya, atau teman-teman yang sifatnya itu mereka itu nggak kuat untuk menerima penolakan yang bertubi-tubi. Ada teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya teman-teman, saat kita menawarkan produk ke toko nih, toko pertama, belum masuk, belum dulu mas. Oke, kita jangan langsung masuk ke toko kedua. Kita refresh dulu teman-teman. Nah, untuk refresh ya teman-teman, itu kita bisa memberikan sugesti-sugesti positif kepada diri kita ya. Oh, ya udah, mungkin di kunjungan kedua. Nah, masuk lagi nih, tolak lagi, belum dulu mas. Nah, di kunjungan kedua, ketiga, mungkin orang yang mentalnya itu kuat, itu masih bisa lanjut teman-teman. Nah, tapi kok kalau misalnya sudah ke-10 kalinya dan masih ditolak juga, orang yang mentalnya kuat akan melemah. Ya, makanya saya pernah membuat tuh salah satu video yang judulnya sales itu mentalnya bukan kuat, tapi stabil. Ya, kalau kuat itu, wah nggak apa-apa. Nanti udah 10 kali penolakan udah lesu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya stabil, ditolak 10 kali, 20 kali, mentalnya tetap sama seperti saat kita memulai. Ya. Nah, tapi itu semuanya butuh proses tentunya. Bukan 1 hari, 2 hari, bertahun-tahun untuk mencapai level mental kita benar-benar stabil. Ya. Nah, tapi solusi yang tepat untuk masalah seperti ini adalah kita harus selalu meyakinkan diri kita ya, mensugestikan kepada pikiran kita, hati kita bahwa nanti pasti juga ada yang beli. Kuncinya cuma itu aja teman-teman. Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk
berprasangka. Jangan pernah berhenti untuk berprasangka baik ya, berpikiran positif. Karena kalau misalnya dalam dunia sales ya teman-teman, itu untuk cover area baru, kalau misalnya saya ambil kesimpulan, itu rumusnya adalah 10/3. 10/2 lah minimal lah. Jadi maksudnya itu dari 10 toko yang kita tawari, pasti minimal ada 2 orang yang membeli produk kalian. Pasti ada ya. Ya, kalian bisa pegang kata-kata saya dan buktikan ya. Kalian menawarkan produk ke 10 toko, pasti ada minimal 2 toko yang membeli. Pasti ada. Ya. Kalau misalnya nggak ada gimana? Nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Minimal mereka menawar lah ya. Atau beli setidaknya 1 piece lah gitu teman-teman. Jadi jangan kita itu hancur karena sebuah penolakan ya. Ingat kita itu memang kalau misalnya menjadi sales, salah satu hal yang perlu kita persiapkan adalah kelapangan dada ya. Dada kita harus lapang dan mental kita juga harus stabil ya. Jadi cara yang terbaik untuk mengcounter, untuk menerima penolakan yang bertubi-tubi adalah dengan kita mensugestikan mindset positif ya, sebanyak-banyaknya ke diri kita. Ya udah, mungkin di kunjungan berikutnya, mungkin teman-teman yang nonton video ini akan berpikiran seperti itu, akan berpikiran seperti ini, itu kan cuma permainan kata-kata aja. Tapi gini teman-teman, saya ingin kasih tahu teman-teman ya, pikiran itu adalah magnet. Kalau misalnya kita itu berpikir hal-hal positif, maka akan menarik hal-hal positif. Dan kita berpikir negatif, itu juga akan menarik hal-hal yang negatif. Kalian bisa melakukan challenge ya. Ini challenge dari saya. Kalian praktekkan dengan benar-benar dipraktekkan ya. Teman-teman, dalam 1 hari teman-teman yakinkan ya, mau jualan berapa. Misalnya kalian sales rokok. Hari ini saya harus bisa jualan 10 slop. Nah, kalian berpegang teguh pada kalimat itu dan kalian yakini kalian bisa mencapai target 10 slot hari itu. Dan lihat apakah nanti di sore harinya teman-teman bisa mencapai target tersebut. Tapi dengan syarat teman-teman harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Di hari itu harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Nggak boleh cengeng apabila mendapatkan penolakan pertama, kedua. Harus tetap dilanjutkan. Dan lihat nanti di sore hari apakah hasil yang kalian dapat itu sesuai dengan pikiran positif kalian ya. Silahkan nanti teman-teman like video ini, buktikan statement saya, lalu kasih testimoni apabila itu berhasil. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung saya dan channel YouTube Sales Magic supaya menjadi channel YouTube nomor 1 ya di platform YouTube ini yang membahas mengenai dunia sales. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.